Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-66. Nah, pada episode spesial part ke-65 sebelumnya itu, akhirnya Tsunade tahu bahwa Himawari ada di desa Sunagakure. Sekarang, Himawari sedang menetap di rumah Temari sampai ada seseorang yang menjemputnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 Adegan dimulai dengan memperlihatkan desa Sunagakure. Terlihat Temari sekarang sedang bersama Himawari. Temari berkata, "Aku sudah menghubungi Nyonya Tsunade. Kau bilang kau sedang mencari Uzumaki Boruto kan? Mungkin dalam beberapa hari lagi mereka akan menjemputmu. Selama menunggu, bagaimana kalau kau tinggal dulu bersamaku?" Mendengar perkataan Temari, Himawari membalas, "Apakah boleh?" Temari membalas, "Tentu saja. Aku juga berutang budi pada Boruto yang telah menyelamatkan nenek Chio dan Gaara." Adegan pun beralih ke Naruto yang berada di kedai yakiniku. Terlihat di sana sudah ada Choji, Ino, Sai, dan Naruto. Tak lama setelah itu, Sakura pun datang ke tempat mereka. Melihat kedatangan Sakura, Naruto berkata, "Kau lama sekali Sakura." Dengan raut wajah yang heran, Sakura berkata, "Di mana Shikamaru?" Choji membalas, "Dia pulang duluan karena mau cari tanduk rusa untuk obat ayahnya." Tak lama setelah Choji mengatakan hal tersebut, tim Boruto pun datang ke tempat mereka. Boruto berkata, "Apa kami terlambat?" Naruto membalas, "Kau sedikit terlambat Boruto." Melihat Kawaki, Ino pun tersipu malu. Terlihat tim Boruto pun duduk di satu meja yang sama. Di sisi lain, Choji tampak ingin memakan daging secara langsung. Namun, Ino melarang hal tersebut karena mereka belum memperkenalkan diri. Ino berkata, "Hei Choji, kita harus memperkenalkan diri pada Sai dan yang lain sebelum mulai makan." Adegan pun beralih ke ruang inap Kakashi. Sambil melihat keluar jendela, Asuma berkata, "Sepertinya sedang terjadi kegaduhan di desa lain. Selama tujuan mereka adalah Biju, sudah pasti mereka akan mengincar desa ini. Maksudku Naruto." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Shikamaru membuka pintu dan berkata, "Kau tak perlu menyuruhku keluar kan? Aku juga memperhatikan pergerakan Akatsuki. Apa Naruto akan baik-baik saja? Saat Akatsuki menyerang, Gaara saja tak sanggup melawannya." Kawaki membalas, "Ya, mungkin tak sanggup." Mendengar perkataan Kakashi, Asuma dan Shikamaru pun terkejut. Kakashi melanjutkan perkataannya, "Untuk dia yang sekarang." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Saya berkata dalam hati, pertemuan pertama sangat penting untuk jadi dekat dengan orang lain. Aku harus menentukan nama panggilan dan panggilan hormat. Choji berkata, "Aku Choji Akimichi dari klan Akimichi. Senang bertemu denganmu. Kau Sai kan?" Sambil tersenyum, saya membalas, "Senang bertemu denganmu." Ketika saya ingin mengatakan Choji gendut, Naruto langsung menutup mulut saya dan berkata, "Sai, gendut adalah kata tabu di depan Choji. Paham?" Choji berkata, "Apa dia mengatakan sesuatu?" Sakura membalas, "Tidak ada, kau pasti salah dengar." Di sisi lain, Ino pun tersenyum dan berkata, "Aku Ino Yamanaka, keluarga yang memiliki toko bunga Yamanaka. Salam kenal." Sambil berpikir keras, saya berkata dalam hati, kalau dengan perempuan, mengatakan karakter mereka hanya akan membuat mereka marah. Dengan kata lain, aku harus mengatakannya kebalikannya. Melihat ekspresi Sai, Naruto pun terlihat panik. Sambil tersenyum, saya berkata, "Salam kenal, Nona cantik." Mendengar perkataan Sai, Ino pun tersipu malu. Sementara Naruto tersenyum lega karena saya tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Sedangkan di sisi lain, Sakura tampak kesal dan ingin memukul Sai. Namun, Sarada langsung memegang tangan Sarada dan berkata, "Sebaiknya kau tahan emosimu. Tidak gunanya marah di sini. Kau akan menghancurkan pesta." Mendengar perkataan Sarada, Sakura pun mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Kawaki berkata, "Padahal aku bukan anggota tim Kakashi. Kenapa aku ada di sini?" Boruto membalas, "Itu tidak penting. Kita di sini hanya berkumpul." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki berkata kembali, "Hei Boruto,
Kenapa kau bisa santai sekali? Di sisi lain, Ino berkata pada Kawaki, ngomong-ngomong, siapa namamu? Kawaki membalas, Kawaki. Mendengar nama Kawaki, Ino pun baru sadar kalau dia telah menyelamatkan desa Konoha dari Orochimaru. Ino berkata, jadi Kawaki yang telah menyelamatkan desa Konoha? Tidak kusangka kita bisa bertemu di sini. Aku Ino Yamanaka. Panggil saja aku Ino. Setelah mengatakan hal tersebut, Ino pun menoleh ke arah Mitsuki. Menyadari ini adalah gilirannya, Mitsuki berkata, namaku Mitsuki. Senang bertemu denganmu. Sambil tersenyum, Ino berkata dalam hati, dia juga sangat tampan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ino pun menoleh ke arah Boruto dan berkata, lalu yang ini namanya siapa? Boruto membalas, Uzumaki Boruto dari klan Uzumaki. Mendengar nama Uzumaki, Ino pun terkejut dan berkata, jadi kau satu klan bersama Naruto, sungguh mengejutkan. Sambil tersenyum, Boruto membalas, ya, aku sudah menganggap Naruto sebagai keluargaku. Melihat senyuman Boruto, Ino pun terkejut dan berkata, senyumannya manis sekali. Di sisi lain, tampak Sarada sedang mengambil makanan untuk Boruto. Melihat Sarada, Ino berkata, lalu, yang di samping Boruto ini siapa? Sarada membalas, aku adalah Uzumaki Sarada, dari klan Uchiha. Mendengar perkataan Sarada, Ino pun tidak bingung dan berkata, Uzumaki Sarada tapi dari klan Uchiha. Di sisi lain, Sakura pun berbisik ke Ino. Terlihat, Ino pun terkejut dan berkata, mereka sudah menikah. Mendengar hal tersebut, Sarada pun tersenyum. Adegan pun beralih ke Amado yang melihat segel karma Kawaki dari data yang telah diberikan Kashin Koji. Setelah melihat foto tersebut cukup lama, Amado berkata, sepertinya ada yang aneh dari bentuk pola segel karma ini. Ketika Amado mencari file-file lain di komputer, dia pun terkejut melihat Kawaki yang menggunakan batangan besi dan mempunyai mata Ishiki Otsutsuki. Melihat hal tersebut, Amado berkata, tidak mungkin, kekuatan dia sangat mirip dengan Ishiki. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sangat aneh. Kita harus membawa orang itu bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Delta pun datang dan berkata, apakah memerlukan bantuanku untuk membawa mereka? Sambil menoleh ke arah Delta, Amado membalas, sebaiknya kau tidak pergi ke sana, atau kau akan mati sia-sia. Mendengar perkataan Amado, Delta pun heran dan berkata, maksudmu aku lemah dan tidak bisa menandingi mereka? Amado membalas, secara kasarnya iya. Dari data yang kudapat dari Kashin Koji, mereka adalah orang berpengalaman dalam menggunakan segel karma. Apalagi kita tidak boleh sampai ketahuan oleh orang lain. Delta membalas, paling Koji cuma melebih-lebihkan kekuatan mereka. Amado melanjutkan perkataannya, oh ya, aku dengar ada anggota luar kara yang bekerja sama dengan orang yang bernama Orochimaru. Mendengar perkataan Koji, Delta membalas, sebutkan lokasi mereka sekarang ada di mana, biar aku habisi mereka sekarang juga. Adegan pun beralih ke pagi hari kembali. Terlihat Kakashi sudah keluar dari rumah sakit dan sedang berada di hutan bersama Naruto, Boruto, dan Sarada. Melihat Naruto tertawa, Kakashi berkata, ada apa Naruto? Naruto membalas, entah kenapa, tapi aku merasa senang. Kakashi membalas, jadi begitu. Setelah mengatakan hal tersebut, Kakashi pun tertawa. Sementara Boruto, dia pun heran dengan tingkah mereka. Kakashi berkata kembali, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Soalnya waktu tak menunggu kita. Seperti kataku di rumah sakit, tujuan latihan ini adalah membuat jurus baru yang kuat hanya untuk dirimu. Jurus baru yang akan melampaui Rasengan. Mendengar perkataan Kakashi, tatapan Naruto pun menjadi lebih serius. Kakashi melanjutkan perkataannya, dua teknik perubahan sifat cakra dan perubahan bentuk cakra yang jadi dasar latihan ini. Dengan raut wajah yang bingung, Naruto membalas, perubah bentuk cakra dan perubah sifat dasar cakra. Menyadari bahwa Naruto tidak mengerti, Kakashi berkata, baik, kau tak bisa memahami dua hal sekaligus. Guru yang salah, maaf. Di sisi lain, Boruto berkata, padahal itu mudah. Mendengar perkataan Boruto, Sarada membalas, sepertinya kau sedang membicarakan dirimu sendiri. Kakashi berkata, kalau begitu, kita mulai dengan perubahan bentuk cakra. Coba buat Rasengan. Mendengar arahan Kakashi, Naruto langsung melakukan Bunshin dan membuat Rasengan. Melihat Rasengan Naruto, Kakashi berkata, kau sudah kuasai perubahan bentuk cakra. Rasenganmu itulah buktinya. Naruto membalas, Rasengan. Kakashi melanjutkan perkataannya,
memutar cakra dengan cepat seperti itu lalu memaparkannya. Itu bentuk perubahan cakra. Rasengan adalah jurus perubahan bentuk pada level ekstrim. Naruto membalas kembali. Artinya aku sudah bisa gunakan bentuk perubahan cakra. Sambil tersenyum, Kakashi membalas, "Ya, begitulah." Sambil melihat ke arah Boruto, Naruto berkata, "Lihat Boruto, aku sudah menguasai perubahan bentuk cakra." Boruto membalas, "Ya, aku melihatnya." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Baik, berikutnya adalah perubahan sifat cakra. Baiklah, kita ambil Chidori sebagai contoh." Sambil berbentuk segel tangan, Kakashi berkata, "Jurus ini dilakukan dengan cara membuat perubahan sifat dasar cakra dan perubahan bentuk cakra secara berkelanjutan. Lihat aku, memfokuskan cakra pada tangan kananku. Terlihat, muncul cakra di tangan Kakashi." Kakashi melanjutkan perkataannya, "Aku membentuk elemen cakra ini menjadi aliran listrik. Lalu aku akan mengubahnya menjadi gelombang aliran listrik lalu menentukan jarak dan kekuatan serangannya." Terlihat, aliran listrik mulai membesar di tempat Kakashi. Kakashi berkata kembali, "Untuk mempelajari jurus di atas Rasengan, kombinasi dari perubahan bentuk cakra dan perubahan sifat dasar cakra ini sangatlah dibutuhkan seperti pada Chidori." Dengan raut wajah yang senang, Naruto berkata, "Berarti aku harus dapat menyelesaikan jurus baru dengan cepat kalau menambahkan perubahan sifat dasar cakra ke dalam Rasenganku." Mendengar perkataan Naruto, Boruto dan Kakashi pun terkejut. Kakashi berkata, "Dengar, mudah saja dikatakan daripada dilakukan. Pada dasarnya, kau masih belum belajar mengenai perubahan sifat dasar cakra. Kau bahkan belum mengetahui sifat dasar cakra yang kau miliki kan?" Mendengar perkataan Kakashi, Naruto pun heran dan berkata, "Hah? Apa itu sifat dasar cakra?" Sambil menghela napas, Kakashi berkata, "Ya, aku sepertinya harus mulai menjelaskan dari sana. Dengar, pada dasarnya ada 5 tipe elemen cakra. 5 tipe itu adalah api, angin, air, petir, dan tanah. Elemen dasar itu adalah asal mula, nama dari 5 negara besar dan merupakan fondasi dari semua jurus ninja." Selagi Kakashi menjelaskan, Boruto merasakan seseorang sedang mengawasi mereka. Terlihat, Boruto pun menoleh ke belakang. Di sisi lain, Kashikoji pun tidak waspada dan berkata, "Dia lebih peka dari yang kemarin." Melihat reaksi Boruto, Kakashi berkata, "Ada apa Boruto?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya Amado bingung dengan kekuatan Kawaki yang sangat mirip dengan Isiki. Sementara di tempat lain, Kakashi mengajari Naruto jurus baru setelah keluar dari rumah sakit. Selagi Kakashi menjelaskan, Boruto merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-67. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.